dia pun posisinya kayak merangkak gini nih. Oke, pengen terekam Iya, kayak gitu. iya, nggak posisi tiduran. Akhirnya di Uber, coba pegang. Gue takut kan ke hutan-hutan Iya, atau iya. ke yang jurang, gue ngeri banget kan. Dia ngomong dia nggak suka kalau ada orang yang lagi halangan. Coba tolong bawa ke luar daerah Gunung Gede, kata kiainya. Luar kawasan itulah ya. Kata kiainya punya usul gitu. Ini kenapa ya anak saya? Kok ibaratnya kayak bukan anak saya yang biasanya gitu loh. Kayak ada sosok lain. Si ustadznya itu pun, orang pintarnya itu pun ngomong ya, ini penunggu yang bekas di gunung itu. Kembali lagi bersama saya, Ritan, Cerita Setan. Kali ini saya kedatangan seorang tamu yang rambutnya gondrong. Yang orangnya sih, wah, pokoknya eksentrik banget. Kita kenalan yuk. Dit. Halo Mas Ritan. Apa kabar, Dit? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik. Lu mau cerita tentang apa? Naik gunung nih. Naik gunung lagi? Yoi, ke Gede. Ke Gede? Cuman bawa tamu, total 5 rombongan. Waduh. Ini sebelum kita lanjut ke cerita intinya nih. Ini kebetulan nih si Udit ini nih banyak cerita-cerita menarik yang berkaitan dengan misteri. Mungkin dia kapan-kapan nih bisa menjadi pemecah mitos buat kita nih. Siap. Gimana? Gak sabar kan kita dengerin ceritanya. Gimana dia ceritanya, Dit? Waktu itu gua lagi bawa tamu Mas ke Gunung Gede, Pangrango. Total 5 orang. Sama gua bawa teman 1 orang, jadi 7 orang. Oke. Waktu itu naik weekday gua, biar sepi. Soalnya kan kalau weekend emang kan rame banget. Naik weekday dari Jakarta, tamunya kan orang Jakarta. Dari Jakarta gua ke Gede naik mobilan. Oke. Jalan sampai base camp. Kayak biasa aja, prepare segala, bawa logistik, mecah logistik. Udah gitu gua naik jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Naik jam 8 pagi, bawa rombongan tuh. Cuman beberapa yang gue bawa emang baru pertama kali nih Mas. Oh, baru pertama kali naik? Iya, sama cewek-ceweknya juga. Dan sebelum naik pun gue tegasin, ini ada yang lagi halangan gak? Lagi dapet gak? Oke. Kata dia bilang semua aman, nggak ada yang dapet. Ya udah akhirnya gue naik kayak biasa di jalan. Mungkin emang agak lama sih ini, soalnya kan dia emang capek ya. Capek si ceweknya, kecapean banget, namanya baru pertama kali naik. Akhirnya gue istirahat sampai jam, pokoknya ngaret gue sampai sore tuh. Sore masih di trek. Gue target kan jam 4-an udah ini apa namanya? Udah sampai Surken. Ini gue masih ngaret sampai naik kurang lebih jam 4:30 Mas. 4:30 sore. 4:30 sore baru sampai. Begitu sampai Surken udahlah, gue diriin tenda. Yang lapar tuh akhirnya gue masakin segala macem. Ada si cewek satu ini nih. Dia di tenda aja mau istirahat katanya. Oke. Gue mau istirahat nggak mau makan, gue bilang harus makan lah, gue bilang biar jangan nggak kosong perut lo gitu. Akhirnya udahlah, gue bilang dia mau tidur dulu, udah tidur aja dulu, tidur dulu. Akhirnya gue masakin sampai jadi. Gue bangunin Mas. Ini orang kok mukanya apa ya, lesu banget, pucet kayak gitu. Iya, nggak kayak yang awal berangkat. Semangat banget gitu ya. Akhirnya pas gue paksa makan, udah paksa makan. Gue suruh temennya suapin aja, kalau emang suapin. Dibilang soalnya lemas katanya. Gue mau tidur kata dia. Akhirnya udah makan. Dia kata temennya cuma dapat 2 sendok doang Mas makan. Cuma masuk 2 sendok? Masuk 2 sendok doang. Begitu masuk 2 sendok, udah istirahat. Yang lainnya foto-foto. Nih si cewek ini di tenda aja Mas. Dia nggak keluar? Nggak keluar. Emang dia katanya mau istirahat kan. Ya udah biarin lah, gue bilang.
sampai gue inget banget jam 6 sore. Itu maghrib. Udah pada ada yang di tenda, sebagian itu si cewek itu yang lagi istirahat itu emang sendirian, temannya masih pada foto-foto. Teriak-teriak mas, gue dengar suara teriak-teriak dari dalam tenda itu. Wih, ada apa nih? Gue bilang nih, coba cek. Gue cek, kerasukan mas. Ya ampun. Kerasukan, gue kan bingung ya. Bingung di waktu soalnya gue emang nggak bisa yang hal-hal kayak gitu loh. Maksudnya sama kesurupan juga pun gue kurang percaya gitu loh. Nggak bisa ngeluarin, akhirnya gue panggil ada rombongan lain. Nyamperin, kenapa bang kata dia. Temen gue kesurupan nih, gue bilang. Akhirnya masuk tenda. Oh, bener itu mas, bener-bener kayak ngaung macan gimana sih? Dia pun posisinya kayak merangkak gini nih. Oke, pengen terekam kayak gitu? Iya, nggak posisi tiduran, posisi kayak nyerang merangkak ya? Begitu ya, teriak. Wih, kenapa akhirnya dibacain tuh sama yang rombongan orang lain itu, dibacain. Selang kurang lebih setengah jam, keluar mas. Udah tuh, wah udah aman. Udah akhirnya istirahat lagi. Gue suruh, harusnya kan dia berdua doang. Iya. Gue suruh bertiga. Oh, satu tenda bertiga? Di tenda itu gue suruh bertiga. Udah lu bertiga ini buat jaga-jaga, takut ada apa-apa lagi kan. Udah pada istirahat di dalam. Oh lama masuk lagi mas. Ya ampun. Masuk lagi pun dia keluar tenda mas. Lari-lari kayak orang mau nerekam orang gitu kan. Ada rombongan lain juga di samping tenda itu. Akhirnya diuber, coba pegang. Gue takut kan ke hutan-hutan atau ke yang jurang, gue ngeri banget kan. Akhirnya udah tuh dipegangin 2 orang mental mas. Ya ampun. 2 orang mental. Wih, tolong bantuin yang lain. Rame tuh 4 orang udah tuh diem. Akhirnya dibaca-bacain. Keluar lagi. Selang hitungan 2 menit lah. Masuk terus mas. Ya ampun. Jadi keluar masuk. Gue bilang, repot nih. Gue bilang nih. Nggak taunya pas temannya yang satu tenda itu, dia baru ngomong sama gua, mas dia ini tadi baru aja dapet. Ya ampun. Baru dapet kata dia. Wah, tapi lu bohong gak nih? Kan gua tegesin lagi ya. Lu dari bawah udah dapet apa emang baru banget dapet ini? Baru mas kata dia. Kata temennya baru dapet ini dia pas di tenda. Terus yang bekas ituannya lu taruh mana? Gua buang. Nah, di situ salahnya. Dia ngebuang sembarangan. Mungkin kurang seneng menunggu situ. Akhirnya gue buat mutusin, aneh sih, agak lucu juga. Gue nyari jadi bekas yang ituan tadi pakaian di dia itu, biar maksud gue. Lu nyusur lo ya? Iya, gue masukin plastik kan biar nggak sembarangan banget. Akhirnya gue taruh situ. Selang 2 jam tuh gue nyari nggak ketemu mas. Nggak ketemu. Akhirnya gue balik lagi ke tenda itu. Itu orang udah maksud gue udah lemah banget mas. Keluar masuk sampai itu kurang lebih terus pulang sampai dari pihak base camp. Rombongan gue nih ada yang turun 3 orang. Gue bilang turun lah buat ngelapor pihak base camp buat ada yang kesurupan di atas nih. Akhirnya gue nunggu kurang lebih sampai jam setengah 10-an lah dari pihak base camp. Iya, dari pihak base camp baru sampai. Kayak dia bawa apa sih ya bahasanya kalau yang di situ ya, sesepuhnya lah. Sesepuhnya akhirnya yang turun, dibaca-bacain. Udah keluar, masuk terus mas. Jadi si sepuh itu pengen pergi, keluar tenda, masuk lagi. Begitu terus. Akhirnya si sepuh itu ngomong, ini nggak bagus nih. Maksudnya kalau dipaksain di sini tuh bahaya buat si dianya juga. Pertama takut kedinginan segala macem, hipo kan. Akhirnya ditandu tuh mas. Oh, buat turun? Iya, pihak base camp ditandu buat turun. Di pas mau dinaikin tandu itu pun masih terus mas berontak. Dia nggak mau. Yang dari omongannya dia sih, dia ngomong dia nggak suka kalau ada orang yang lagi halangan. Ibaratnya mungkin nggak bersih kali ya, nggak jadi kotor gitu. Akhirnya diakalin sama si kuncennya itu. Gua nggak tahu sampai mungkin kayak orang dioper gimana sih mas? Si yang ngerasukin itu dipindahin ke tempat yang lain. Akhirnya sampailah tuh turun ke bawah.
Gua berdua kalau nggak salah itu nyusul ikut turun, sisanya pagi ya, emang kan keadaan letih juga mas. Sebagian rombongan turun pagi. Oh, Gua jadi turun kepisah duluan bagi tuh. dua Iya, ya? kepisah bagi dua. Sampai base camp pun Masih? masih mas, terus ngamuk-ngamuk. Sampai ini eh, tangan si pihak base campnya itu mas, Cakar-cakar? cakar-cakar mas, berdarah-darah. Oh. Berdarah-darah. Kata gue ngomong sama si pihak base camp ini gimana ya solusinya, gue bilang. Ini dari mana emang rombongan? Dari Jakarta, gue bilang. Ini pun saya bawa tamu pak, gue bilang. Dari awal emang ada apa namanya, sering kesurupan apa gimana? Gue kurang tahu kan. Namanya itu gue tanya temennya, katanya sih awal mulanya emang tadinya dia sebelumnya di rumah pun sering gitu mas, kayak kosong lah, pikirannya kosong gitu loh. Cuman baru kesurupan pun ya baru di sini doang, di cuma suka bengong di gitu Gunung orangnya. Gede gitu iya. Akhirnya gue bingung, gue mutusin buat nelpon orang tuanya. Telepon orang tuanya, sampai datang ke base camp tuh, orang tuanya nangis-nangis kan. Kenapa anak saya begini nih, anak saya kenapa ini begini, kata dia, kata orang tuanya. Akhirnya ditenangin pun sama pihak base camp. Tenang ibu, tenang, nih bakalan ini kok nggak seterusnya begini. Sampai orang tuanya datang pun itu belum masuk keluar mas. Itu dengan makhluk yang sama itu aja. Maksudnya yang cakar-cakar kayak gitu. Iya, masih ngaung singa gitu. Suaranya pun udah bukan suara dia mas kalau dia ngobrol. Masih terus begitu tuh, sampai akhirnya kiai lah datang di tempat situ ya. Coba tolong bawa ke luar daerah Gunung Gede. Kata kiainya. Luar kawasan itulah ya. Kata kiainya punya usul gitu. Wah ini apa mungkin mas? Apa mungkin pak? Gue bilang kan, keadaan kayak gini dibawa keluar gitu. Coba bawa keluar aja dulu. Akhirnya dimasukin lah ke mobil. Dimasukin ke mobil. Keluar dari zona Gede Pangrango itu mas, udah lepas. Oh ya? Lepas langsung. Kagak lihat, udah lepas gitu aja, cuman udah tinggal lemes aja gitu. Lemas, bengong gitu, dia bengong doang. Sampai selang seminggu ini di rumah orang tuanya nelfon gue mas. Ini kenapa anak saya kok semenjak turun gunung itu berubah lah ya? Berubah dari makan, dia makan nggak pernah mau di piring mas, selalu diaur. Ya ampun. Diaur, makan pun nggak pakai tangan, langsung kayak makan ke mulut. Kayak kucing kayak gitu? Ya, kayak hewan gitu. Makannya begitu. Selalu nggak pernah mau di piring. Dari minum juga, dia maunya minta waktu itu minta darah apa, gua nggak tahu ya. Orang tuanya pun nggak disetujuin lah, ya aneh kan itu. Akhirnya ngamuk sampai manggil orang pinter lah dari pihak keluarga, manggil orang pinter. Ini kenapa ya anak saya kok ibaratnya kayak bukan anak saya yang biasanya gitu loh, kayak ada sosok lain. Si ustadznya itu pun orang pinternya itu pun ngomong ya, ini penunggu yang bekas di gunung itu. Oh masih ngikut? Ngikut. Ya ampun. Ngikut terus berjalan waktu tuh, terus keluar masuk. Udah hidupan normalnya udah nggak ada lah, dia tuh selalu keluar masuk. Sampai gue dengar kabar kurang lebih udah hampir sebulanan lah, itu udah nggak ada mas dia. Innalillahi. Lewat ya? Lewat. Sampai gue dengar kabar tuh, akhirnya gue mutusin buat sono. Waktunya emang udah apa ya bahasanya ya, udah baiknya yang kayak begitulah. Itu yang terbaik buat dia. Iya, daripada ya keluar masuk gitu terus kan. Tapi lu sempat nanya sama orang yang dituakan di sana nggak, ini kejadian kok bisa begini gitu? Pernah nanya, cuma kan emang pantangannya rata-rata kalau di gunung itu kan, kalau orang berhalangan gitu mas, emang harusnya dia salahnya itu mas, pertama buang sembarangan bekasnya ya, buang bekas sembarangan. Yang kedua harusnya dia tuh turun langsung, jangan bermalam atau lama-lama di situ, salahnya di situ. Terus katanya sebelumnya juga pernah ada kejadian, cuman beda gunung. Ada yang dapat gitu juga ya. Kejadian juga sama. Lewatnya langsung di tempat kalau rata-rata. Lewat tempat maksudnya di gunung langsung meninggal di tempat.
Astagfirullahaladzim. Ini sempat dibawa ke rumah juga, sempat dibawa ke rumah, dirawat segala macem. Cuman emang lewat-lewat juga. Ini pelajaran banget nih buat kita semua nih. Kalau misalnya kita naik gunung harus aware ya. Iya, pasti. Kalau misalnya kita bawa dari rombongan itu ada perempuan, supaya kalau misalnya lagi dapet bicara di awal. Iya. Cuman kalau emang ibaratnya lagi di perjalanan dapet, alangkah baiknya ngomong juga biar turun aja langsung. Iya. Takutnya kan impact-nya ke rombongan yang lain. Betul. Jangan sampai ada kejadian kayak gini lagi ya. Harus. Karena satu rombongan yang kena. Aduh, gua nggak kebayang dit. Itu keluar masuk begitu kayak. Parah mas itu. Sampai yang ibaratnya dia bengong begitu, kayak udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi untungnya teman-temannya pada support ya. Support banget. Panik, gue nggak bisa ngeluarin juga kan ya kayak gitu-gitu mah nggak bisa ngeluarin apa-apa gue. Tapi lu percaya nggak dengan hal seperti itu? Setelah lu melihat nih? Gue kalau belum ngerasain sendiri, agak sih, nggak percaya gue yang gitu-gituan gue. Sumpah, nggak percaya gue. Tapi lu percaya kalau misalnya ada makhluk lain? Percaya mah percaya, cuman selagi ibaratnya kalau sampai yang ngomong-ngomong orang, lu di tempat ini ntar ditempelin lu, kalau bukan gue pribadi yang ngalamin, nah itu mah sapaan jempol belaka itu, nggak percaya gue yang gitu-gituan. Oke. Kalau emang mau bikin gue percaya, gue ditongolin langsung. Ini memang si Udit ini memang orangnya sentrik banget. Gue kenal dia dan dia memang tidak percaya dengan hal seperti itu. Tapi memang sepanjang kehidupannya selalu bertemu dengan hal seperti itu ya. Gitu. Mungkin karena ke gua sesumbar kali ya. Bisa jadi, tapi kita juga nggak ada yang tahu kan. Selagi aman-aman aja ya. Masa bodoh sih. Oke Dede, terima kasih banyak. Ini kepada seluruh sahabat Q Misteri yang mempunyai cerita misteri, boleh kirim email atau DM di deskripsi di bawah. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, share, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Ritan bersama Udit. Q Mystery, Everyone Has Story.